Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kabupaten Merauke. Dalam kunjungannya ke Papua Selatan, Wakil Presiden Gibran mendatangi SMP Negeri Gudang Arang, Kelurahan Kamehedoga, Distrik Merauke pada Selasa 16 September lalu. Wapres Gibran memantau langsung kegiatan program MBG sekaligus menyapa langsung para siswa dan guru di sana. Selain memantau makan bergizi gratis, Gibran juga memantau kondisi sekolah dan meminta setiap ruang kelas dibenahi dan kebersihan siswa harus dijaga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kembali di iNews Malam, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyediaan BBM Swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Beragam upaya dilakukan para pelaku usaha SPBU BBM swasta demi mempertahankan karyawannya. Usai viral video sejumlah petugas SPBU swasta berjualan kopi akibat stok BBM yang dijual kosong. Kini ramai video sejumlah pegawai SPBU swasta di kawasan Surabaya, Jawa Timur layani jasa cuci motor. Layanan resmi cuci motor ini buka dari pukul 6 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp20.000 per sepeda motor. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM di SPBU swasta ini kini dalam keadaan terbatas. Bukanya sampai kapan, Mas?
Ke informasi lainnya pemirsa, karena tercium aroma basi, ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMA N3 Bangkalan Jawa Timur terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pihak sekolah memutuskan tidak mendistribusikan makanan tersebut. Sebelumnya, akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan. ...524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya kram, dan mampu bicara. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan segera melakukan evaluasi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali.